Baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Mas Abdul ini. Ya. Pak Prabowo mengatakan menarik diri begitu, tidak secara gamblang mengundurkan diri begitu. Dari tim sendiri ini menganggapnya bagaimana? Mengundurkan diri dari Pilpres atau bagaimana? Kita sungguh tidak berharap beliau menarik diri atau mengundurkan diri dari Pilpres, karena ini satu perhelatan besar yang punya makna banyak, terutama makna pendidikan politik, makna masa depan kita, demokrasi kita. Ya, tetapi faktanya memang ada bahasa menarik diri dan tidak ikut dalam rekapitulasi, ya. Nah, ini tentu harus dikembalikan pada instrumen yang kita pakai apa, undang-undang yang ada itu seperti apa dalam kategori menarik diri. Nah, kalau menarik diri itu diasumsikan atau dianalogkan dengan mengundurkan diri, itu MK lalu tidak bisa lagi bekerja, karena kalau sudah mundur sudah tidak ada proses yang lain. Sudah tidak ada proses yang lain. Tetapi saya berharap bahwa beliau dan tim itu tetap saja pada proses-proses yang ada. Hasil ini kalau ada yang tidak cocok dibawalah ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, di situ kita lihat nanti kalau ada kesalahan-kesalahan itu kan kalau di Mahkamah Konstitusi nanti dilihat daerah mana, tempat mana yang berkasus itu yang dipersoalkan. Itu satu. Yang kedua, kita sangat berharap bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi hari ini itu adalah kita bersatu. Indonesia ini negara besar, butuh kebersamaan sehingga tidak boleh lagi dipecah-pecah, tidak boleh lagi diparsial-parsialkan, sehingga kebersamaan itu jauh lebih penting untuk masa depan Indonesia. Salam tiga jari seperti yang sudah diproklamirkan begitu ya Bersatu Indonesia. Kalau Mas Gun-Gun sendiri menanggapinya bagaimana nih Mas? Istilah mengundurkan diri dan efeknya bagaimana? Iya, ini sebetulnya yang saya tidak harapkan. Ini kita bicara aspek normatifnya dulu ya, bahwa ini sesuatu yang tidak diharapkan karena saya sepakat ujung dari sebuah kompetisi itu, ujung dari sebuah rivalitas itu tentu keindonesiaan sebetulnya, artinya kohesiveness ya di antara warga masyarakat yang sudah terpolarisasi sejak tahapan pilpres ini berlangsung. Tetapi fakta politiknya kan kemarin kemudian sudah keluar statement menarik diri, menarik diri dari proses yang berlangsung gitu. Saya melihat ini kalimat yang tricky ya, dan dia tentu juga paham undang-undang pilpres, dan di situ ada peluang untuk kemudian, karena kalau di undang-undang pilpres kan memang yang masuk pidana itu ketika mengundurkan diri pada saat sudah ditetapkan sebagai capres cawapres sebelum pemilu, sebelum pencoblosan putaran pertama itu bunyinya kan. Betul. Jadi memang ini kan sudah bukan di situ ranahnya. Jadi ini sangat debatable, di antara ahli hukum itu juga debatable mengenai pasal itu. Tetapi saya melihat substansi yang jauh lebih makro, bahwa proses politik yang kemudian berlangsung itu seharusnya kemudian juga ditunjang oleh proses hukum gitu. Proses politik kan sudah dilalui, masyarakat pun sangat dewasa. Tanggal 9 Juli tidak ada kerusuhan yang sangat signifikan ya, kalau ada riak-riak kecil ya tentu ada. Tetapi 9 Juli sudah dilalui dan masyarakat berpartisipasi luar biasa. Partisipasi konvensional dan partisipasi non konvensional. Konvensional di bilik suara mereka luar biasa antusias, terlebih di pilpres ya. Kemudian partisipasi non konvensional, saya melihat kritisisme masyarakat dan partisipasi di misalnya media sosial. Bayangin misalnya ada kawal pemilu ya, yang itu juga bagian dari partisipasi. Dan di web 2.0 itu, terutama di Twitter dan Facebook, edukasi politik berjalan meskipun dengan caranya sendiri. Baik. Tetapi dengan bentuk protes yang sudah disampaikan oleh Prabowo Subianto begitu, apakah pengaruhnya bagaimana dengan proses rekapitulasi dan pengumuman pemenang dan pada saat kemarin? Sama sekali tidak terpengaruh. Tidak akan mengubah karena itu jelas di undang-undang Pilpres bahwa ketika ada salah satu saksi dari pasangan itu tidak bersedia, maka pengumuman penetapan rekapitulasi suara sah, termasuk juga nanti penetapan capres-cawapres terpilih, itu bisa ditandatangani oleh Komisioner KPU dan saksi dari capres-cawapres yang bersedia hadir dan menandatangani. Jadi dalam konteks ini, kalau rekapitulasi ya, itu sebenarnya begini, KPU punya kewajiban mengundang saksi-saksi, tetapi hak saksi-saksi mau hadir atau tidak. Jadi tidak akan
tidak akan menghalangi proses-proses itu karena ketidakhadiran saksi dalam proses rekapitulasi. Oke, dari tim sendiri pasti sudah mengantisipasi ini pasti akan ada protes begitu jika nantinya Jokowi JK dinyatakan sebagai pemenang. Tetapi apakah sudah termasuk antisipasi juga upaya penarikan diri begitu yang sudah disampaikan Prabowo Subianto? Ya, sungguh kita terkejut sebenarnya ya. Kita pikir karena wacana sebelumnya mau lari ke MK, tetapi dengan bahasa menarik diri dan tidak ikut dalam rekapitulasi itu memang agak mengagetkan kita. Kok seperti ini. Tetapi menurut saya ya sudahlah, ini faktanya seperti itu. Kami tetap meminta kepada tim tolong menyikapi kemenangan ini dengan biasa-biasa saja, tidak perlu jumawa, tidak perlu berlebihan, berpesta pora. Yang kita pikirkan adalah bagaimana Indonesia masa depan yang kita rajut bersama. Itu yang kita ingin lakukan, dan itu betul-betul menjadi komitmen Pak Jokowi. Makanya sebelum pengumuman kemarin beliau di mana-mana mengatakan jangan pakai salam dua jari, jangan pakai kotak-kotak, tidak perlu turun, mari kita Indonesia Raya aja. Oke, baik. Mas Gun Gun sendiri, jika dari kubu Prabowo menyatakan tidak akan tinggal diam, maka melakukan langkah-langkah yang masih belum dipublikasikan seperti apa begitu. Tetapi seakan tidak mau hanya menyelesaikan lewat MK saja. Menurut Anda adakah cara lain? Nah, ini yang sulit. Saya sendiri mencermati ya, dan ini memang masih harus diklarifikasi juga oleh kubunya Pak Prabowo, termasuk Pak Fadlizon yang kerap kali memberi statement ke publik, kan bisa saja kemudian menyampaikan apa yang kemudian akan dilakukan. Kalau di luar Mahkamah Konstitusi apa? Toh misalnya mau mempidanakan KPU misalnya, kan bukannya sudah dilaporkan juga ke Mabes TNI, Mabes Polri ya. Saya nggak tahu apa yang kemudian menjadi instrumennya. Karena dalam konteks instrumen pemilu, ketika misalnya tidak puas dan menolak misalnya hasil rekapitulasi suara sah nasional oleh KPU, itu dia hanya gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Lantas kalau ada proses-proses lain, apakah misalnya itu juga disepakati bersama dalam konteks koridor undang-undang. Tetapi kalau misalnya hanya semacam manajemen isu untuk proses delegitimasi penyelenggaraan pemilu karena misalnya merasa ada hak-haknya yang tercederai, ya saya pikir jauh lebih elegan kalau kemudian tidak melakukan hal yang justru menstimulasi kohesi sosialnya tercederai. Gitu. Baik. Kalau saya sih berpikir begitu ya. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan ini setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam dialog.